Selamat datang di Museum Benteng Frederiksberg. Harusnya ini bagus sih guys karena dikelola oleh Museum dan Cagar Budaya. Halo guys, sekarang gue lagi ada di Museum Benteng Frederiksberg. Untuk harga tiket masuknya 20.000. Guys, kita lihat-lihat ya guys. Gue juga belum pernah sih kesini. Let's go guys. Ikutin guys, papan ini nih masuk museum. Oh, di sini dioramanya guys. Ada ruang audiovisual, studio sinar. Banyak juga tempatnya. Kita coba ke atas ya guys. Atasnya kayak begini. Ingin melihat langsung benteng yang pernah menjadi tempat perlindungan Gubernur Hindia Belanda pada masa penjajahan, Benteng Frederiksberg bisa menjadi jawabannya. Jadi museum benteng ini dekat sama Malioboro guys. Jadi mungkin dari museum habis itu ke Malioboro gitu kan ya. Mudah-mudahan bagus ya museumnya. Terletak di sisi selatan Jalan Malioboro, Yogyakarta, benteng ini berdiri tepat di seberang Istana Negara Gedung Agung, menjadikannya bagian penting dari kawasan bersejarah kota. Nih guys, bawahnya ada lapangannya tuh. Ini ada tanjakan buat naikin Mariam kayaknya sih guys. Kayu-kayu tiang yang udah lama nih guys. Ini belandar dan hanger bangunan benteng Frederiksberg. Ini kamar mandi selatan. Lagi ada acara kayaknya tuh. Ini gedung senjata ringan dan barak prajurit guys. Oh, ini tuh install kandang kuda guys dulunya. Bangunan gudang mesiu guys. Itu foto zaman dulunya yang belum dibagusin. Kayak begini tapi nggak bisa masuk. Nah, ini dulunya gudang senjata berat guys. Nah, ini bangunan dapur selatan. Itu kayak ada tempat kafe tuh guys. Kayaknya tuh. Benteng Frederiksberg dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan fungsi awal sebagai benteng pertahanan. Masuknya di sini guys. Struktur bangunannya berbentuk persegi dan dilengkapi 4 bastion di Ini baru setiap pintu sudut. masuk utamanya ya guys. Nah, ini souvenirnya nih, souvenir shopnya. Ini gedung pengapit utara guys. Salah satu souvenirnya. Oh, ada jasa foto juga tuh guys. Besar juga ya. Ini diorama 2-nya nih. Diorama 1 sama diorama 2-nya berseberangan. Diorama 1. Sini bisa buat duduknya nih guys. Pada awalnya, benteng yang kini dikenal sebagai Benteng Frederiksberg ini bernama Rostenburg, yang dalam bahasa Belanda berarti benteng peristirahatan. Ini prajurit Pangeran Diponegoro replikanya guys. Nah, ini diorama yang pertama guys. Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Ini mirip-mirip kayak di Museum Satria Mandala nih dioramanya, bagus. Nah, yang kedua, Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta. 3-5 Oktober 1908 nih guys. Nah, di sini kita juga bisa main diorama nih guys. Main tuh. Tuh. Tinggal dipencet-pencet aja nih, dipencet nih. Tuh, muncul itu. Bagus juga ya, ada gambarnya. Bagus nih kalau Indonesian Heritage Agency. Diorama 3, lahirnya organisasi Muhammadiyah. Yogyakarta 18 November 1912. Ini tuh naskah pidato dan seruan PBI. Nah, ini guys, ini mesin tik manual dipakai oleh RM Surjo Pranoto. Peralatan makan piring milik RM Surjo Pranoto. Diorama keempat, pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta 1918 sampai 1920. Pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta nih. Tuh, berdirinya Taman Siswa Yogyakarta 3 Juli 1922. Ini baju penjara milik Ki Hajar Dewantara tahun 1921 guys. Nama tersebut merujuk pada fungsi awal benteng yang tidak difungsikan sebagai pusat militer aktif, melainkan sebagai pos pengawasan yang tenang namun strategis di jantung kota Yogyakarta. Ini judulnya Taman Siswa guys. Ini 2 aja wanita Taman Siswa replikanya guys. Pergerakan pelopor gerakan perempuan.
Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres Jong Java di Yogyakarta 25 sampai 31 Desember 1928. Ini bendera Jong Islaminten Bon. Bendera Pelita Bangsa Senantiasa Jong Sumatranan Bon. Masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta 6 Maret 1942. Bagus sih dia, ada gambarnya tuh. Jadi orang kan menarik ya, kartun gitu. Ini diorama masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta 6 Maret 1942. Latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang. Apa tuh? Yogyakarta 1942-45. Pembangunan Selokan Mataram 1942 sampai 1944 Yogyakarta. Ada nih guys, lengkap banget ya. Ada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Sebelah kiri itu tanaman jarak dan gerami, itu yang ada ubi singkong dan garut. Ini ada baju goni. Ini lambang keraton Yogyakarta yang ke-8 replikanya. Lambang Yogyakarta yang ke-9 ya. Nih, ini yang baru nih yang ke-10. Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX 18 Maret 1940. Sekarang kita masuk ke diorama 2 guys. Di sini juga ada pemandunya. Buka. Ini guys, isinya begini nih. Ini Ibu Fatmawati penjahit sangsaka merah putih. Yang ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dukungan proklamasi kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945. Penguasaan media massa dengan perebutan percetakan harian Sinar Matahari 17 Agustus 45. Ini mesin cetak Heidelberg. Ini diorama berikutnya, penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai 21 September 1945. Diorama pengeboman Balai Mataram, Gedung ERI dan Sono Budoyo oleh Sekutu 25 sampai 27 November 45. Masih ada lagi guys. Di sini juga ada masanya. Ini diorama pertempuran Kota Baru 7 Oktober 45. Yes, tuh pertempuran Kota Baru. Coba kita lihat. Tuh, ada fotonya juga guys. Bagus nih. Museum Heidelberg, Indonesian Heritage Agency gitu loh. Ini diorama pelucutan senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Pemuda dan Masyarakat 23 September 45. Ini jas hujan polisi guys, 1946 sampai 1949. Ini pedang 1945 sampai 1946. Pedang ini milik Bapak Siswo Perpawiro, warga dusun Kretek Bantul. Mata uang asing yang beredar di Indonesia. Ini mata uang ori 30 Oktober 46 ori resmi diedarkan. Ini klise mata uang ori yang digunakan untuk mencetak uang. Meja dan bangku militer akademi. Ini diorama pengangkutan eks tahanan Belanda dan Jepang 28 April 46. Ini diorama kegiatan militer Akademi Yogyakarta April 46. Ini diorama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat 5 Oktober 1945. English bagus ya. Buat turis-turis asing bisa dibaca-baca gitu. Ini diorama Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta 10 sampai 11 November 1945. Nah, ini diorama pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta 4 Januari 1946. Bagus-bagus ya ininya ya, pintar nih orang yang buat begini tuh, dibuat kayak gambar, jadi kan orang kan tertarik gitu loh. Nah, ini diorama kegiatan pemuda dan pelajar pada masa revolusi Yogyakarta 1946. Ini seragam tentara pelajar guys. Ini proyektor film merek Ampro Stylist buatan Amerika yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan suara. Toga milik Profesor Dr. Sarjito
Jubah kebesaran milik Profesor Dr. Sarjito, rektor pertama UGM, sebagai seorang cendekiawan. Ini mikroskop binokler yang digunakan untuk mempelajari struktur bagian dalam sel. Gambarnya di Sultan Kedaulatan. Ini adalah perlengkapan Palang Merah Indonesia 27 Oktober 1945. Ini diorama peresmian Universitas Gadjah Mada 19 Desember 1946. Oh, ini guys, jadi setiap diorama itu setiap diorama kan yang Gadjah Mada, sini yang Palang Merah. Nah, terus ceritanya di sini nih. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja nih ceritanya di sini. Diorama Palang Merah Indonesia 1945 sampai 49. Ini diorama pembentukan TRI AU dan pembangunan kembali pesawat udara 9 April 46 Yogyakarta. Diorama kegiatan di pabrik senjata Demakijo Yogyakarta tahun 1946. Diorama gerakan seniman dalam revolusi 1946 Yogyakarta. Ini misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Namanya nih guys, Sutarjo, Abdurrahman, Kaput, Mulyono, Sutarajo Sigit, Suharnoko, Harban. Ini namanya Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Diorama tertembaknya pesawat Dakota VT CLE Yogyakarta 29 Juli 47. Ini diorama pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI Yogyakarta 28 Juni 1947. Untuk museumnya kayak begini nih guys, tuh memanjang itu, terus ada dioramanya. Bagus ya. Cuma kurang dingin aja.